Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang kurang sehat, anak-anak ibu, ya, mudah-mudahan hari ini kalian sudah kembali sehat, ya, dan dapat belajar bersama lagi di rumah, ya, dan melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, pada pagi hari ini pembelajaran bahasa Indonesia tentang dengan materi teknologi sandang, ya, tema 7, subtema 2, kelas 3 bahasa Indonesia. Kalian dapat buka bukunya pada halaman 46, ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kebutuhan pangan, ya. Kebutuhan pangan itu terdiri dari makanan dan minuman. Nah, sekarang ini ibu akan menjelaskan tentang kebutuhan sandang. Nah, kebutuhan sandang merupakan kebutuhan utama, ya. Sandang berarti pakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari udara panas atau dingin. Selain itu, pakaian juga berfungsi untuk kenyamanan. Pakaian terbuat dari berbagai jenis bahan. Ada yang terbuat dari bahan alami dan ada yang terbuat dari bahan buatan. Bahan dasar pakaian. Berbagai jenis pakaian digunakan untuk fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pakaian dibuat dengan dasar yang berbeda. Jika udara panas, kita sebaiknya menggunakan kaos. Bahan dasar kaos adalah dari kain katun yang berasal dibuat dari serat kapas. Bahan katun memiliki sifat dingin, sejuk, dan mudah menyerap keringat. Nah, jika udara dingin, sebaiknya menggunakan baju hangat seperti sweater, ya, atau jaket. Sweater dibuat dari bahan wool yang berasal dari bulu domba. Selain bahan wool dan katun, dikenal juga bahan sutra, sangat halus dan mengkilat. Nah, bahan sutra itu berasal dari kepompong ulat sutra. Nah, ini adalah bahan dasar alami, ya. Dari kapas nih contohnya ya, gambar kapas, ya, yang dibuat dari benang, ya, kapas lalu dipintal menjadi benang, lalu ditenun atau buat kain, ya. Lalu ini gambar domba, ya. Hewan domba diambil bulunya, lalu dibikin sweater, ya. Ini bahan wool, ya. Lalu gambar ketiga adalah ulat sutra, ya. Ulat sutra itu diternak, ya, diternak ulat sutranya, lalu menghasilkan kepompong. Nah, ini adalah kepompong dari ulat sutra, ya, diolah menjadi benang-benang halus, lalu ditenun, ya, menjadi kain sutra yang digunakan oleh hasilnya itu menjadi bahan batik, ya, yang terbuat dari kain sutra, ya, yang dipakai oleh orang tua kalian, ya, karena bahan sutra itu sangat halus, maka harganya mahal, ya. Nah, ini adalah bahan dasar alami untuk pakaian. Lalu selanjutnya pengolahan bahan sandang, ya.
Pengolahan bahan dasar mengalami perkembangan dari cara tradisional menjadi cara modern. Cara tradisional dilakukan menggunakan tenaga manusia, sedangkan modern sudah menggunakan teknologi mesin. Pengolahan bahan sandang berkembang lebih maju, yaitu dengan memintal serat-serat kapas, bulu domba, atau serat kepompong ulat sutra menjadi untayan benang. Nah, ini adalah gambar dari kegiatan memintal benang masih dengan menggunakan cara tradisional, ya. Ini memintal benang, ya. Terus kegiatan menenun kain. Ya, ini adalah kegiatan menenun kain. Ya, setelah benang-benang dipintal, lalu benang-benang itu ditenun, ya. Ditenun menjadi kain. Nah, hasilnya itu adalah kain tenun, ya. Harganya juga mahal, ya. Kalau dijual harganya mahal. Kebanyakan kain tenun itu berasal dari daerah Lombok, ya. Lalu, saat ini perkembangan pengolahan bahan sandang sudah sangat maju. Pengolahan bahan sandang dilakukan secara modern dengan menggunakan mesin. Nah, tadi gambar cara menenun pakaian atau bahan dan memintal benang itu dengan cara tradisional. Nah, ini adalah gambar menggunakan mesin modern, ya. Sekarang cara memintal benang itu kebanyakan ada pabriknya, pabrik untuk memintal benang, ya. Dan ini adalah gambar mesin untuk pakaian, ya, bahan, ya, untuk membuat bahan dari memintal benang dengan menggunakan mesin, lalu benang-benang itu dibuat menjadi bahan. Ini mesinnya, ya. Jenis-jenis pakaian. Saat ini jenis-jenis pakaian berkembang karena kebutuhan manusia. Perkembangan jenis pakaian juga dipengaruhi budaya dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat. Manusia membutuhkan pakaian yang mendukung, ya, kegiatannya. Seperti kegiatan olahraga, kita juga menggunakan pakaian olahraga. Nah, kegiatan olahraga itu berbeda-beda, ya. Misalnya pakaian olahraga untuk renang, kita memakai baju renang. Terus pakaian olahraga senam, kita memakai baju senam. Jangan kalau kita mau berenang, kita memakai baju senam. Tidak boleh, ya, karena tidak menyerap keringat, ya. Tidak menyerap air, tidak menyerap air, ya. Nah, harus memakai pakaian khusus untuk berenang. Selanjutnya, ketika bersekolah juga, murid menggunakan seragam sekolah. Nah, ya, kalian kalau sekolah juga memakai pakaian seragam sekolah. Ya, pakaian batik, pakaian pramuka, ya, pakaian putih-putih, putih hijau, ya. Itu adalah seragam sekolah. Nah, lalu ketika tidur juga menggunakan piyama tidur, baju tidur. Nah, ketika udara dingin, kita juga menggunakan sweater atau jaket. Selanjutnya, pembuatan pakaian. Dalam proses pembuatan pakaian dibutuhkan kain dan benang. Kain dan benang berasal dari kapas, kepompong ulat sutra atau bulu domba. Selanjutnya dibawa ke pabrik, ya, selanjutnya dibawa ke pabrik atau pemintalan benang. Dari pabrik, pemintalan benang ditenun menjadi kain, ya, kain di pabrik tekstil. Lalu kain dijahit menjadi pakaian oleh penjahit. Setelah pakaian jadi, pakaian diantar ke toko-toko
pakaian, ya. Nah, itu adalah cara pembuatan pakaian. Kalian bisa lihat di halaman 57, ya. Pertama, kita menanam pohon kapas terlebih dahulu, ya. Ya, kalau misalnya bahan dasarnya kapas, kita mengambil kapasnya dari pohon-pohon kapas. Kalau dari kepompong ulat sutra, kita mengambil kepompong dari alat ulat sutra. Lalu kalau bulu domba, kita mengambil dari bulu domba, ya. Nah, itu lalu kita selanjutnya dibawa ke pabrik pemintalan benang, ya. Lalu dipintal benangnya, ya, dipintal, lalu ditenun menjadi kain di pabrik tekstil, ya. Contoh gambarnya yang di 57. Lalu kain dijahit oleh penjahit, ya, menjadi pakaian yang kalian pakai sehari-hari. Setelah pakaian jadi, pakaian diantar ke toko-toko pakaian, lalu kalian membelinya di toko pakaian, lalu digunakan tiap hari. Nah, itu adalah proses dari pembuatan pakaian. Sampai di sini penjelasan dari Ibu, ya. Untuk lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.